Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill de Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsud Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai di hari kelima, di mana guild petualang pusat ibu kota sedang melakukan pembongkaran pada Leviathan. Para familiar yang sudah merasakan daging Leviathan merasa terpuaskan dan ingin memakannya lagi setiap hari. Dalam benak Mukoda, meskipun Mukoda lelah untuk menuruti permintaan para familiarnya, namun hal itu dapat terbayarkan dengan rasa daging Leviathan yang sangat enak. Di pagi harinya, Mukoda mendatangi tempat pembongkaran bersama para familiarnya. Sesampainya di sana, Mukoda bertemu dengan Willem yang masih sibuk mengerjakan tugas-tugasnya. Willem berkata bahwa untuk sementara waktu ia akan tinggal di guild petualang untuk mengerjakan tugasnya. Dan terlebih, jika ia tinggal bersama Mukoda, maka hal itu akan membuat keributan yang cukup besar. Mendengar hal itu, Mukoda pun yang bingung mencoba menanyakan maksud perkataan Willem. Willem berkata, "Semalam kau pasti memakan daging Leviathan, bukan? Asal kau tahu, jika aku ikut memakannya juga, maka hal itu akan menjadi perhatian semua orang, bukan hanya negara ini, melainkan juga negara tetangga yang tertarik dengan Leviathan." Mendengar hal itu, Mukoda pun akhirnya mengerti arti perkataan Willem. Dalam benak Mukoda, jika Elren juga mengetahui hal ini, maka elf itu pun akan segera meninggalkan pekerjaannya dan memohon-mohon kepada Mukoda untuk ikut makan bersama. Memikirkan hal itu saja membuat Mukoda sedikit takut. Di malam harinya, ketika Mukoda sudah pulang ke penginapan, ia segera bersiap untuk memasak daging Leviathan sesuai pesanan para familiarnya. Mukoda berencana membuat daging Leviathan panggang menggunakan kertas aluminium foil yang diisi dengan berbagai saus. Selang beberapa saat, akhirnya semuanya pun telah matang, dan segera mereka semua pun makan dengan sangat lahap. Tak lupa, Mukoda juga mengeluarkan bir untuk dirinya dan Pak Tuagon, serta minuman cola untuk yang lainnya. Keesokan harinya, para familiar memutuskan untuk melakukan perburuan monster. Menurut para familiar, hal ini dikarenakan proses pembongkaran Leviathan hanya menyisakan pada bagian kepalanya saja, maka mereka pun tak terlalu memikirkannya. Apalagi di bagian kepala Leviathan tak ada daging yang bisa mereka makan. Mendengar hal itu, Mukoda pun masih bersikeras bahwa ia tak akan melakukan perburuan monster sebelum proses pembongkaran Leviathan telah selesai semuanya. Setelah itu, party Mukoda pun
segera pergi menuju ke kuil petualang yang ada di ibu kota. Sesampainya di sana, tiba-tiba Alran yang melihat party Mukoda segera berlari dengan tatapan bodohnya. Melihat hal itu, Mukoda pun segera menghentikan Alran agar tak mendekati Dora-chan dan juga Patuagon. Meski begitu, Alran pun masih bersikeras untuk mendekati Dora-chan dan Patuagon. Alran berkata, selama ia berada di ibu kota, ia tak pernah sekalipun bisa mendekati ke arah Dora-chan dan Patuagon, yang akhirnya membuat dirinya menjadi frustasi. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Alran pun ditendang dengan sangat keras oleh Moria. Moria berkata, "Apa yang kau lakukan saat aku mengalihkan perhatianku, hah? Jadi, cepatlah kembali bekerja." Meskipun Alran masih bersikeras untuk bertemu dengan Dora-chan dan Patuagon, namun Moria segera menyeret Alran untuk segera bekerja kembali. Melihat hal itu, dalam benak Mukoda, ia pun memuji-muji Moria dan menganggapnya sebagai dewi penolongnya. Setelah itu, Mukoda pun bergegas untuk meletakkan kepala Leviathan sesuai instruksi dari staf guild. Keesokan harinya, party Mukoda memutuskan untuk melakukan perburuan monster. Sebenarnya, Mukoda sedikit enggan untuk melakukannya. Namun, ketika semalam Willem datang berkunjung, ia pun berkata kepada party Mukoda untuk tak perlu mendatangi guild petualang ibu kota, dikarenakan malah akan memperlama waktu pembongkaran. Hal ini disebabkan ketika Alran melihat Dora-chan dan Patuagon, maka sikap brutalnya pun akan muncul kembali dan segera meninggalkan pekerjaannya demi bisa mendekat ke arah mereka berdua. Oleh sebab itu, para tetua guild pun memutuskan agar party Mukoda tak usah datang sampai waktu pembongkaran bagian kepala telah selesai semuanya. Oleh sebab itu, Mukoda pun meninggalkan bagian kepala Leviathan kepada guild petualang agar segera dilakukan pembongkaran. Mukoda berharap agar pembongkaran ini segera selesai dan mereka bisa pulang ke Galerina. Setelah itu, party Mukoda pun segera keluar dari ibu kota kerajaan untuk melakukan perjalanannya. Untuk perburuan kali ini, Patuagon yang menentukan kembali kemana mereka akan pergi. Ketika di perjalanan, Dora-chan berkata bahwa tempat yang akan party Mukoda tuju adalah tempat yang sangat menarik untuk melakukan perburuan monster. Rupanya, ketika Patuagon dan Dora-chan sedang melakukan pengamatan dari udara di saat sedang melakukan pembongkaran Leviathan, mereka tak sengaja menemukan sebuah tempat yang sangat menarik tersebut. Mendengar hal itu, Mukoda pun merasakan firasat buruk yang akan segera mendekat ke arahnya. Sui yang mendengar hal tersebut segera merasa senang dan menanyakan monster yang ada di sana. Dora-chan berkata bahwa di sana ada sesosok monster yang ganas yang mirip seperti naga bumi, dan ada yang besar, kecil, dan juga berkelompok. Mendengar ciri-ciri tersebut membuat Mukoda pun sedikit pucat. Menurut Dora-chan, ini adalah tempat yang sangat menarik, mengingat tempat ini
sangat berbeda dengan tempat-tempat yang lain yang pernah Dora-chan kunjungi. Dan tempat tersebut berada tepat di lubang puncak sebuah gunung yang ada di depan mereka. Setelah mengingat-ingat, Vel pun akhirnya paham tempat macam apa yang kini mereka tuju. Vel berkata, bukankah di sana hanya terdapat monster yang tak bisa menghasilkan daging yang enak? Meskipun begitu, menurut Pak Tuagon, meski tak ada daging yang enak di tempat tersebut, namun tempat itu masih tetap menarik untuk melakukan perburuan monster. Mendengar hal itu, Mukoda pun bertanya mengenai apa istimewanya dari tempat tersebut. Vel berkata, kau akan mengerti ketika kau sampai di sana. Tempat tersebut letaknya tepat di sebuah hutan yang berada tepat di cekungan gunung. Monster yang tinggal di sana benar-benar sangat berbeda dengan monster pada umumnya. Kau tahu, ketika kita pergi ke hutan yang berada di dataran tinggi, yang di dalamnya terdapat monster yang sangat aneh, maka sama di sini juga, di mana terdapat banyak monster yang mempunyai keanehan. Mendengar hal itu, Mukoda pun baru tersadar bahwa yang dimaksud Vel adalah hutan surga Auronos, di mana tempat Behemoth yang menghancurkan kompor sihirnya. Seketika, ekspresi Mukoda pun berubah menjadi ketakutan setelah mengingat serangan dari monster Behemoth. Mukoda awalnya ingin segera menolak ide dari para familiarnya, namun para familiar tetap memaksa untuk tetap pergi ke sana. Setelah beberapa waktu, akhirnya party Mukoda pun telah sampai di tempat tujuan. Pemandangan yang terlihat adalah hutan yang sangat lebat seperti di zaman dinosaurus. Semakin mendekati puncak dari gunung ini, maka suhu yang terasa akan semakin dingin. Dan bahkan di puncak gunung tersebut juga terdapat salju abadi. Namun, yang menariknya justru suhu yang ada di hutan ini malah terasa cukup hangat. Tak berselang lama, Mukoda pun baru teringat bahwa ia belum memberitahu Willem tentang kepergiannya. Menyadari hal itu membuat Mukoda menjadi sedikit bersalah kepada Willem. Kemudian, party Mukoda pun segera melakukan penjelajahan ke dalam hutan ini. Vel berkata bahwa monster di sini semuanya adalah pemakan daging. Jadi, selama kau di dalam penghalang, maka kau akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, ekspresi Mukoda pun berubah menjadi pucat. Setelah cukup lama, party Mukoda memasuki hutan. Tiba-tiba muncul 3 monster kecil yang mirip seperti seekor dinosaurus. Monster ini memiliki ukuran setinggi lutut orang dewasa. Dan karena tingkahnya, monster ini malah terlihat sangat menggemaskan. Bahkan ketika melihat tingkah dari monster ini, Sui segera mendekatinya dan segera menjulurkan tentakelnya untuk mengajak mereka menjadi temannya. Vel berkata, meskipun monster ini kecil, namun mereka adalah pemakan daging juga. Dan benar saja, seperti omongan Vel, monster itu pun segera menggigit tentakel dari Sui. Melihat hal itu,
Sui pun langsung mengeluarkan cairan asamnya pada tentakel tersebut. Dan setelahnya, monster itu pun segera mati. Setelah ketiga monster itu mati, Vel berkata bahwa ketiga monster tersebut adalah seekor pengintai dari kelompoknya. Dan sebentar lagi, kelompok utama dari monster ini akan segera datang. Benar saja, tak berselang lama, muncul gerombolan dinosaurus kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam benak Mukoda, ia seperti melihat adegan di film Jurassic Park yang tayang di Indosiar. Segera, Sui dan Dorachan pun bergerak untuk melawan segerombolan monster tersebut. Sui menembakkan rentetan acid baletnya ke arah gerombolan monster tersebut, dan Dorachan menembakkan sihir api skala besar ke arah mereka semua. Beberapa saat kemudian, monster itu pun segera hancur akibat serangan dari Sui dan Dorachan saja. Vel berkata bahwa daging dari monster ini mempunyai rasa yang tidak enak, jadi Mukoda tidak usah untuk menyimpannya. Namun, Mukoda tetap mengambil monster tersebut untuk diserahkan kepada Guild Petualang. Mukoda berkata, jika tempat ini seperti Auranos, maka tak ada manusia yang akan menjamah tempat ini. Dan juga monster-monster yang ada di sini akan sangat diminati oleh Guild Petualang, dan hal itu juga dapat menjadi referensi bagi mereka. Dalam benak Mukoda, semoga saja Willem tidak memarahi kepergiannya dikarenakan Mukoda telah membawa monster ini. Kemudian, semakin dalam memasuki hutan, tiba-tiba muncul seekor dinosaurus yang memiliki ukuran yang cukup besar. Setelah dilakukan penilaian, monster ini bernama Acrocanthosaurus. Berbeda dengan dinosaurus yang Mukoda kenal, monster ini dapat menyemburkan api dari dalam mulutnya. Melihat monster ini, Vel pun segera maju untuk menghadapinya. Meskipun monster ini mampu untuk bergerak dengan sangat cepat, namun Vel masih bisa untuk mengimbanginya. Segera, Vel pun mengeluarkan rending claws-nya dan menebas kepala monster tersebut. Awalnya, Mukoda merasa lega setelah Vel berhasil mengalahkan monster tersebut. Namun setelahnya, akibat dari pertarungan ini, para monster yang lain pun mulai mendekat ke arah party Mukoda. Segera, para familiar pun bersiap untuk melawan mereka semua. Vel akan menghadapi monster dinosaurus yang bernama Giganotosaurus. Menurut penilaian Mukoda, selain memiliki ukuran yang besar, monster ini dapat menyemburkan api dari dalam mulutnya juga. Serta monster ini dikatakan dapat mengunyah material yang terbuat dari Hirokane. Di tempat lain, Pak Tuagon juga menghadapi monster dinosaurus yang bernama T-Rex. Menurut penilaian, monster ini juga dapat menyemburkan api dari dalam mulutnya juga. Dan ia juga dapat mengunyah sebuah material yang terbuat dari Hirokane. Dan juga bagian cakarnya mengandung sebuah racun yang sangat berbahaya. Di tempat lain, Dorachan saat ini
sedang menghadapi seekor monster dinosaurus yang bernama Carcharodontosaurus. Menurut penilaian, monster ini juga dapat menyemburkan api dari dalam mulutnya juga. Dan ia juga dapat mengunyah material yang terbuat dari adamantite. Selain itu, cakar dari monster ini juga dapat menembus material dari adamantite. Dan di tempat Sui saat ini, ia sedang menghadapi seekor monster dinosaurus yang bernama Carnotaurus. Monster ini dapat bergerak dengan sangat lincah, dan menurut penilaian, monster ini juga dapat menyemburkan api dari dalam mulutnya. Serta monster ini dapat mengunyah material yang terbuat dari adamantite. Segera pertarungan sengit pun terjadi di berbagai sisi para familiar. Dalam benak Mukoda, ia berharap agar pertarungan ini cepat selesai. Tak berselang lama, muncul monster dinosaurus yang mendekat ke arah Mukoda yang bernama Velociraptor. Melihat Mukoda, monster ini berusaha mati-matian untuk segera memakan Mukoda. Meskipun Mukoda aman di dalam penghalang, namun Mukoda masih merasa ketakutan. Dan oleh sebab itu, Mukoda pun segera meneriakkan keluhannya kepada Dewa Demiurge yang telah menciptakan monster-monster tersebut. Tiba-tiba, suara Dewa Demiurge pun bergema di kepala Mukoda dan berkata, "Sebenarnya monster-monster yang ada di sini semuanya mengacu pada monster yang ada di duniamu. Namun, aku sedikit menambah originalitas. Ya, sedikit originalitas." Mendengar gumaman tersebut membuat Mukoda bertanya-tanya. Dewa Demiurge berkata, "Ya, kau tak perlu khawatir. Kau memiliki Fenrir dan naga kuno yang paling hebat di dunia ini. Jadi, hal itu tak akan menjadi masalah." Dan segera, Dewa Demiurge pun pergi, meninggalkan Mukoda yang masih ketakutan. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill de Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.